Di awal tahun 1950-an, sebuah gelombang musik baru mulai menyapu Amerika, rock and roll. Genre ini berakar dari blues, gospel, dan bahkan country. Semuanya dipengaruhi oleh agama dalam tingkat tertentu. Gospel sendiri adalah musik yang sepenuhnya berbasis agama Kristen hingga saat ini. Di saat rock and roll muncul, banyak kelompok agama Kristen langsung mencapnya sebagai musik setan. Karena rock and roll menarik generasi muda yang lebih santai terhadap nilai-nilai tradisional. Ini adalah budaya remaja baru yang fokus untuk bersenang-senang, tampil stylish, naik motor, dan mobil keren. Generasi tua melihat ini sebagai kenakalan remaja dan pemberontakan sosial. Lagu-lagu seperti I Got a Woman miliknya Elvis Presley dianggap terlalu seksual, walaupun liriknya lebih sopan kalau kita bandingkan dengan standar hari ini. Jadi, ide bahwa jenis musik tertentu dikaitkan dengan kekuatan gelap sudah tertanam di benak banyak pecinta musik modern jauh sebelum heavy metal lahir. Bedanya, rock and roll hanya tentang bersenang-senang dan sedikit pemberontakan. Sementara, metal lebih ke arah shock value dengan penolakan total terhadap norma masyarakat. Bisa dibilang Black Sabbath adalah band pertama yang benar-benar dituduh menyembah setan. Padahal banyak band setelahnya justru sengaja memanfaatkan konsep ini untuk menentang budaya mainstream saat itu. Tapi ada satu band sebelum mereka yang juga dianggap sebagai calon penyembah setan, The Rolling Stones. Dibentuk pada tahun 1962, mereka merilis single Sympathy for the Devil pada tahun 68, 2 tahun sebelum album debut Black Sabbath. Inspirasi lagu itu adalah melihat setan dari perspektifnya sendiri. Menariknya, lagu ini justru menarik perhatian para penganut okultisme. Padahal The Rolling Stones sama sekali nggak terlihat seperti orang yang tertarik pada hal-hal gaib. Mereka bahkan tidak menggunakan simbol apapun yang mengarah ke sana, dan banyak orang malah menganggap mereka lebih sebagai band pop daripada rock. Bahkan, sejak tahun 59, ada duo gospel bluegrass bernama The Lovin' Brothers yang merilis album berjudul Satan is Real. Tapi album ini jelas bukan mempromosikan penyembahan setan, malahan justru sebuah peringatan tentang keberadaan kejahatan. Walaupun begitu, citra setan sudah menyusup ke musik modern jauh sebelum heavy metal lahir. Kita bahkan bisa mundur sampai abad ke-18 ke karya klasik bernama Devil's Thrill Sonata, karya Giuseppe Tartini yang diterbitkan tahun 1799. Ini merupakan sebuah contoh bagaimana setan muncul dalam musik klasik, lama sebelum era metal. Dan pasti ada banyak lagu sebelum itu yang menyisipkan nama Lucifer di antara nada-nadanya. Yang jelas, mulai tahun 60-an hingga 80-an, tema setan semakin sering muncul, terutama di musik rock dan metal modern. Beberapa contoh dari era itu seperti The Devil is Watching You by Lightning Hopkins, Friend of the Devil oleh Grateful Dead, Running with the Devil by yang pastinya oleh Van Halen yang dirilis pada tahun 78, dan Devil's Child punyanya Judas Priest yang dirilis pada tahun 82. Dan ini hanya beberapa di antara lagu-lagu lainnya. Dua album yang benar-benar memperkuat hubungan antara metal dan citra penyembahan setan adalah The Number of the Beast punyanya Iron Maiden yang dirilis pada tahun 82 dan Shout at the Devil-nya Motley Crue yang dirilis setahun setelahnya, tepatnya tahun 83. Tapi ada satu album yang lebih dulu dan wajib disebut, Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls oleh band rock asal Chicago yang bernama Coven, sebuah album yang dirilis pada tahun 69. Album ini dianggap yang pertama kali menampilkan salib terbalik, gestur tanduk setan, dan tulisan Hail Satan di artworknya. Sayangnya album ini seperti hilang di telan zaman, dan ya nggak terlalu ngehits lah. Padahal salah satu lagunya berjudul Black Sabbath, plus lagu-lagu lain seperti Satanic Mass, Lucifer, dan Dignitaries of Hell. Intinya, tahun 60-an dan 70-an hanya memperlihatkan sekilas gambaran tentang tema setan ini. Barulah di era 80-an, heavy metal benar-benar bikin dunia heboh dan terbakar dengan citra tersebut. Pada tahun 1981, sebuah band ekstrim metal asal Inggris yang bernama Venom merilis album debut mereka yang berjudul Welcome to Hell. Dari judulnya aja udah bikin takut, dan pastinya dikaitkan dengan penyembahan setan. Ditambah dengan sampul album yang juga menampilkan pentagram terbalik dan gambar yang mirip Sabbatic God, atau yang lebih dikenal sebagai Baphomet. Venom sendiri terbentuk pada tahun 1978 dan dianggap sebagai pengaruh besar bagi thrash metal dan ekstrim metal secara keseluruhan. Banyak yang mengatakan kalau mereka lah cikal bakal gerakan black metal di Inggris dan Skandinavia.
Welcome to Hell juga sepertinya jadi album metal pertama yang secara terang-terangan memakai simbol pentagram di sampul depan, yang juga ditampilkan dengan sangat percaya diri. Pentagram sendiri memang punya peran penting antara musik metal dengan citra satanisme selama bertahun-tahun. Dan itu bukan tanpa alasan. Pentagram biasa yang ujung atasnya mengarah ke utara sudah muncul sepanjang sejarah dengan berbagai makna positif. Pentagram paling awal ditemukan di tembikar Sumeria sejak tahun 3500 sebelum Masehi, di mana diyakini melambangkan dewa-dewa cinta dan perang kuno. Orang Yunani kuno juga mengenalnya sejak abad ke-7 sebelum Masehi, sebagai simbol saling mengakui kesejahteraan, perbuatan baik, dan amal. Umat Kristen pun sering memakainya untuk melambangkan 5 luka Yesus di salib. Bahkan di kalangan Wicca dan paganisme, pentagram selalu diasosiasikan dengan kebaikan, bukan kejahatan. Makanya, saat Venom menampilkan pentagram dalam posisi terbalik plus judul Welcome to Hell, hal ini sangat jelas sekali sebagai bentuk penentangan terhadap agama tradisional dan penerimaan Tuhan, ditambah dengan gambar Baphomet atau sebetik got yang semakin menambah api kontroversi. Baphomet sendiri sudah dikenal sebagai sosok yang disembah di kalangan okultisme. Bagi seorang agamis yang taat, sepertinya tidak butuh bukti lebih banyak lagi untuk mengatakan kalau ini adalah album satanis. Apalagi dengan judul lagu seperti Sons of Satan, Life Like an Angel, dan In League with Satan. Dan bisa dibilang kalau Venom adalah band metal pertama yang sengaja ingin membuat orang-orang mengira kalau mereka benar-benar penyembah setan. Welcome to Hell jelas jadi salah satu contoh paling awal di mana satanisme dipakai sebagai shock factor di dunia musik metal. Walaupun album ini nggak langsung meledak di tangga lagu dunia, tapi ada katalisator lain yang benar-benar membawa citra satanisme di metal ke tengah-tengah masyarakat Amerika pada saat itu. Pada tanggal 1 November tahun 1980, seorang psikiater Kanada bernama Lawrence Pasder menerbitkan sebuah buku yang berjudul Michelle Remembers. Buku ini menceritakan sesi terapi yang dilakukannya pada seorang wanita yang bernama Michelle Smith. Di bawah hipnosis, Michelle seperti kembali jadi anak kecil berusia 5 tahun. Dan selama total 600 jam terapi, dia mengungkap kenangan bawah di pertengahan tahun 50-an. Dia menjadi korban pelecehan ritual satanis oleh ibunya sendiri dan anggota kultus setan lainnya. Pasder mengklaim bahwa kenangan yang muncul ini melibatkan organisasi satanis rahasia berskala dunia. Bahkan, ada ritual yang berhasil memanggil setan secara langsung, tapi untungnya sang pasien terselamatkan. Walaupun seiring berjalannya waktu buku ini terbukti nggak kredibel dan sudah dibantah habis-habisan, tapi penerbitannya justru memicu gelombang panik besar setelah ribuan laporan pelecehan ritual satanis yang muncul ke pihak berwenang, dan fenomena ini juga dikenal sebagai satanic panic. Oke, sepanjang tahun 1980-an, ada lebih dari 12.000 kasus dugaan pelecehan ritual satanis yang dilaporkan di Amerika. Tapi semuanya tidak diiringi dengan bukti yang cukup kuat, dan banyak yang terinspirasi dari buku Michelle Remembers. Dan di puncak kepanikan ini, orang-orang percaya ada kultus setan global yang melibatkan orang kaya dan elit yang menculik anak-anak untuk ritual jahat, dan membuat gelombang aneh ini menyatukan berbagai kalangan di Amerika untuk melawan ancaman tersebut. Akhirnya, sekelompok kecil ibu rumah tangga yang peduli mulai mengarahkan perhatian mereka ke musik rock dan metal. Pada tahun 1983, 4 istri politisi yang berpengaruh di Washington DC yang salah satunya adalah Tripper Gore, istri mantan wakil presiden Al Gore, mendirikan komite yang bernama Parents Music Resource Center yang disingkat dengan PMRC. PMRC membuat daftar lagu yang mereka anggap berbahaya bagi anak muda Amerika. Di antara artis yang masuk daftar hitam ada Judas Priest, Black Sabbath, Motley Crue, dan Venom. Sebagian lagu dituduh mempromosikan kekerasan, narkoba, atau seks. Tapi 2 lagu secara khusus disebut punya hubungan dengan okultisme. Ada Possessed miliknya Venom dan Into the Coven miliknya Merciful Fate. Akibatnya, hampir semua band metal jadi sasaran kritik dari kelompok agama dan orang tua di seluruh Amerika. Dan saat band seperti Slayer dan Venom muncul di tahun 80-an dengan logo atau artwork berupa pentagram terbalik, wajar kalau thrash metal langsung dicap sebagai pemicu utama citra satanis di heavy metal. Dan perlahan fenomena ini pun menyebar lebih luas. Lalu datanglah Motley Crue.
yang nggak cuman pakai pentagram dan simbol okultisme di image umum mereka, tapi juga punya fans club yang bernama SIEN Club, atau kalau langsung dibaca jadi Sin Club. From the ELO Face the Music album. Yeah. And I wouldn't have known about, I mean, I've played this record a million times, and I've heard that, you know what tape sounds like when it's running backwards. The music is reversible, but time. Turn back. Stairway to Heaven.